Apple dan Huawei bersaing demi supremasi global. Pada pertengahan Oktober lalu, CEO Apple Tim Cook mengunjungi pabrik Luxshare ICT di Zhejiang, Tiongkok. Ini adalah kunjungan kedua Tim Cook ke Tiongkok dalam tahun ini, menunjukkan betapa pentingnya Tiongkok bagi Apple. Tujuan kunjungannya adalah untuk memperkuat kerjasama dengan pabrik OEM, yang selama ini dianggap sebagai cadangan Apple untuk mengurangi ketergantungannya pada Foxconn. Selama kunjungan ini, Tim Cook mengungkapkan 95% produk Apple masih diproduksi dan dirakit di Tiongkok. Tiongkok masih menjadi pusat produksi terpenting Apple di dunia. Namun, beberapa hari setelah kunjungan Tim Cook ke Tiongkok, muncul berita yang sangat menghebohkan di ranah publik. Media Jepang menemukan bahwa komponen Tiongkok dalam iPhone 15 Pro Max hanya menyumbang persentase yang sangat kecil, sekitar 2,5% yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Artinya, Apple sedang berusaha untuk decoupling, menghilangkan ketergantungan terhadap Tiongkok, menjaga hubungan dengan Tiongkok, dan secara bertahap memindahkan rantai pasokan industri ke luar Tiongkok adalah dua hal yang sedang dilakukan oleh Apple dalam beberapa tahun terakhir. Bila demikian, angka persentase 2,5% yang diekspos Jepang ini menjadi pertanyaan besar. Seberapa validkah angka ini? Untuk menanggapi validitas angka ini, mari kita lihat daftar 200 pemasok teratas Apple untuk tahun 2023, di mana ada 45 pemasok dari Tiongkok. Berdasarkan proporsi ini, persentase komponen yang dipasok oleh 45 pemasok tersebut pasti lebih dari 2,5%, atau tepatnya lebih mendekati 25%. Kurang masuk akal hanya 2,5%. Atau satu-satunya kemungkinan bagi angka 2,5% adalah nilai. Dengan kata lain, komponen yang disuplai para pemasok Tiongkok dalam biaya total perakitan iPhone 15 mungkin hanya menyumbang 2,5%. di mana biaya total iPhone 15 diperkirakan sekitar $523. Sehingga 2,5% ini setara sekitar $13. Artinya, pemasok Tiongkok dapat menghasilkan pendapatan sekitar $13 dari setiap unit iPhone 15. Dan kemungkinan ini cukup besar. Secara keseluruhan, Tiongkok mendapatkan manfaat yang lebih sedikit dari rantai pasokan Apple. Meskipun jumlah pemasoknya banyak, nilai komponen yang dipasok tidak terlalu tinggi. Sehingga selama beberapa tahun terakhir, meskipun jumlah perusahaan Tiongkok di dalam rantai Apple terus meningkat, namun proporsi total nilai komponen tetap rendah dan tidak pernah melebihi 5% dalam sejarah iPhone Apple. Ya, bahkan pada puncaknya hanya sekitar 4,5%. Menghadapi situasi yang sulit ini, apa yang seharusnya Tiongkok lakukan? Pertama, terus menjadi pemasok dan berusaha keras untuk maju di dalam rantai Apple dengan mengikuti kompetisi yang ketat. Yang kedua adalah secara bertahap mencari lahan baru. Jadi, jalan mana yang merupakan jalan keluar? Seperti diketahui, negara yang menduduki peringkat teratas dalam proporsi nilai komponen rantai pasokan Apple adalah AS sendiri, yang menyediakan komponen inti seperti chip semikonduktor dengan nilai sekitar 33%. Kedua adalah Korea Selatan, yang menyediakan layar, memori, dan komponen penting lainnya dengan proporsi 29%. Ketiga adalah Jepang, yang menyediakan motor, memori, dan komponen sekunder penting lainnya dengan proporsi sekitar 10%. Keempat adalah Taiwan, yang menyediakan sebagian komponen sekunder penting dan layanan produksi A17 chip dengan proporsi 9%. Sebagai rantai industri yang dimonopoli Amerika, tidak mungkin ada entitas ekonomi lain yang dapat menghasilkan lebih banyak daripada Amerika. Jadi, tidak peduli seberapa negara lain berusaha keras, mereka hanya dapat mencapai posisi kedua seperti Korea Selatan, yaitu sekitar 29% atau sekitar $151,6. Inilah batas tertinggi dalam rantai pasokan Apple. Jadi, bagi Tiongkok, mendapatkan bagian seperti Korea Selatan atau Jepang adalah mission impossible. Ini bukan hanya tentang seberapa baik teknologinya,
tetapi lebih kepada hasil dari pembagian kerja dalam industri yang ditentukan oleh diskriminasi AS. Pada tahun 1980-an, teori The Flying Geese atau angsa terbang di Jepang menjadi sangat populer. Menurut teori ini, Jepang adalah pemimpin ekonomi di wilayah Asia Pasifik. Pemimpin dari kelompok burung yang memegang inti produktivitas. Lapisan kedua adalah 4 macan Asia, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura, yang mengontrol sebagian produktivitas inti dan menyediakan layanan pendukung ke Jepang. Tingkat ketiga adalah Asia Tenggara yang menyediakan tenaga kerja dan sumber daya, serta menjalankan industri padat karya yang dialihkan dari 2 tingkat sebelumnya untuk menyediakan fasilitas pendukung. Terakhir adalah Tiongkok yang menjadi sumber bahan baku murah dan pasar dumping barang. Meskipun Jepang belum berhasil menerapkan model angsa terbang, namun pembagian kerja industri di kawasan Pasifik Barat di bawah kepemimpinan AS sebenarnya adalah model angsa terbang. Dan rantai pasukan Apple adalah contoh tipikalnya. Branding, komponen penting, dan teknologi inti menjadi lapisan pertama dipegang oleh Amerika yang memiliki proporsi lebih dari 33% dari rantai pasukan Apple, di mana pada tahun 2022, laba bersih Apple mencapai hampir 100 miliar dolar, setara dengan penjualan tahunan Huawei. Seiring upaya Tiongkok untuk mendominasi lebih banyak tahap teknologi tinggi dalam rantai pasokan, hubungan antara US-China telah berubah dari kerjasama penuh menjadi setengah kompetisi dan setengah kerjasama. Tiongkok bukanlah anak buah AS. Tiongkok tidak mengizinkan militer AS ditempatkan di Tiongkok dan tidak mengizinkan AS untuk berinvestasi besar-besaran di perusahaan-perusahaan inti Tiongkok. Tentu saja, Tiongkok tidak dapat menikmati manfaat yang lebih besar. Jadi, hanya bisa menjadi tingkat ketiga dari rantai pasokan Apple. Sedangkan, mangkok sup yang lebih besar diberikan kepada Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Demikian pula halnya dengan Tesla di Tiongkok. AS juga mengambil sebagian besar keuntungannya. Tidak peduli berapa banyak pemasok Tiongkok, mereka hanya bisa minum sedikit sup. Skala Tiongkok yang begitu besar tentu saja tidak hanya ingin minum sup, tetapi juga ingin makan daging. Jadi, satu-satunya pilihan Tiongkok hanyalah jalur kedua. Berdasarkan rantai produksi yang ada, menjaga stabilitasnya sambil mencari peluang baru. Tampaknya, saat ini hanya Huawei yang dapat menjalankan tugas berat ini. Bisakah Anda membayangkan, Huawei masih memiliki pangsa pasar sebesar 3,8% di Eropa hari ini, walau diblokade mati-matian oleh AS selama beberapa tahun terakhir. Hal ini membuktikan daya tarik Huawei yang sangat kuat di Eropa. Huawei telah memenangkan sejumlah penggemar setia. Dengan daya tarik branding yang kuat, hanya ada 2 hambatan lain yang perlu diatasi Huawei, yaitu teknologi dan ekosistem. Dengan kembalinya ponsel Mate 60, terobosan teknologi sudah menjadi kenyataan. Dan ekosistem dalam Tiongkok juga bukan masalah, karena tingkat produksi dalam Tiongkok telah mencapai 90%. Angka ini tidak mungkin dicapai dalam rantai pasokan Apple. Bahkan komponen Amerika hanya menyumbang 33% dari total, sehingga sulit bagi Apple untuk membiarkan entitas asing mencapai tingkat produksi dalam negeri sebesar 90%. Ini bukan hanya masalah teknis atau masalah geopolitik, tetapi juga masalah risiko bisnis yang sangat tinggi. Tingkat produksi dalam Tiongkok sebesar 90% bukan hanya menguntungkan banyak pemasok dalam negerinya, tetapi juga menciptakan banyak pekerjaan berkualitas tinggi. Tentu saja, ekosistem tetap menjadi masalah yang rumit di masa depan. Jika ingin kembali ke puncak kejayaan seperti dulu, Huawei harus membangun ekosistem Harmony OS. Bagaimana Tiongkok menaklukkan tantangan ekosistem iOS dan Android adalah sesuatu yang akan kita buktikan di masa depan. Selama 10 tahun terakhir, hubungan antara Tiongkok dan Apple secara keseluruhan adalah kerjasama. Namun, seiring Tiongkok semakin maju dalam teknologi rantai industri,
dan ambisi membangun merek sendiri. Hubungan keduanya mulai berubah dari kerjasama penuh menjadi semi bersaing dan semi kerjasama. Di masa depan, hubungan antara Tiongkok dan Apple akan mirip dengan hubungan Apple dan Samsung hari ini. Samsung adalah pesaing Apple dan juga pemasok Apple. Apple telah berusaha mengurangi ketergantungan pada Samsung selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah berhasil. Sama seperti Apple ingin mengurangi ketergantungan pada Qualcomm, tetapi juga tidak berhasil. Mereka tetap bekerja sama dan bersaing. Globalisasi telah membuktikan bahwa saling menguntungkan dan saling melengkapi adalah model terbaik. Bahkan untuk perusahaan sebesar Apple, banyak hal yang tidak dapat dimonopoli sendiri. Namun, masa depan Apple tidak secara yang Anda pikirkan, terutama India yang menjadi cadangan penting Apple. Karena India tidak akan mengikuti aturan Barat dan tidak bersedia menjadi anak buah dalam sistem Barat. Mereka ingin menjadi pemimpin dunia, sampai bahkan mengganti nama negara mereka menjadi Barat. Tiongkok sangat peduli investasi asing dan berupaya berintegrasi dengan sistem Barat. India justru sebaliknya. Malah, mereka lebih suka mencari masalah dengan para investasi asing, karena akan memenangkan suara banyak untuk Modi. Seperti diketahui, industri di pesisir timur Tiongkok sedang bermigrasi ke bagian barat Tiongkok dan ke luar negeri secara bersamaan. Hanya saja, migrasi ke bagian barat berlangsung lebih cepat daripada migrasi ke luar negeri, setidaknya selama 5 tahun terakhir. Jika kecepatan ini dapat dipertahankan, sebagian besar industri akan tetap bertahan. Dengan tambahan pengembangan industri baru, akan mengkompensasi efek pemindahan rantai industri ke luar negeri dan mempercepat peningkatan industri Tiongkok menuju era Made in China 2025 dan China Standards 2035, Shaping the World of Tomorrow. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!